ini saya bawakan notulanya. Ya memang itu enggak gini. Penjelasan narasi dari perintah itu harusnya arahnya jelas. Kita diminta memperbaiki ajuan pengampu karena betul. itu berkaitan dengan WMP gitu loh. Betul. Itu perintahnya itu sebenarnya, makanya tolong dalam menjabarkan arahnya itu ngerti arahnya kemana gitu. Jadi dia bilang mesin pengampu. Iya, arahnya ke WMP. Kalau WMP itu mencakup ke semua prodi, bahkan yang lamdi juga kena. Gitu. Iya, udah disampaikan yang lamdi. Kalau buarek nggak masalah, itu 14 nggak apa-apa, jabatannya belum masuk itu. Nah iya, jabatan 14 SKS. Jabatannya berapa kalau warik itu? Yang udah diposting itu udah dapat dijual. Jadi grup itu di grup apa? Ampun, jadi banyak banget. Ada di grup akademik. Ini udah diposting sama siapa kemarin? Terus. Nah, ini kan? Iya. Nih coba tuh. Rektor 12 SKS, pembantu rektor atau warik 10 SKS. 10 berarti bayangkan kalau 10 14. Ya. Mana begitu kan? Ini baru udah 14. 7 kali 2 kan 14. 14 sama 10 24. Wah, berat banget. Gitu. Maka benar arahnya ke situ. Kalau itu saya setuju. Ya, Ustaz. Kalau memperbaiki pengampu saja, karena kemarin catatan kami itu kalau lihat screenshot yang diposting sama kirimkan ke kita ya. Bukan di situ. Gimana ya? Dinatu. Ini kan? Ini ya. Nah, ini kan ketika sedang membahas Bunga Elor. Betul. Nah, tapi arahannya itu Bapak EWMP-nya ini harus dikurangi gitu loh. EWMP ini sebenarnya poinnya. Gitu loh. Makanya memperbaiki pengampu. Misalnya paling tidak nggak ada catatan itu. Iya, adanya di. Kalau basisnya screenshot ini ya. Iya, Bukan ini dasarnya adalah langsung aja. Ini EWMP harus diperbaiki karena berdasarkan paparan Renov kemarin salah satunya yang punyanya KPI ini, pihak KPI lihat nih. MD 16,25, KPI ini 10, ternyata ini 10 juga masih salah. Tahu nggak salah? Nggak mungkin dong ini 1 SKS. 50 itu maksudnya. Iya, tuh. Makanya di KPI berarti ini 20 ini. 20 kan parah ini, gede banget. Gitu loh. Lagi-lagi, ya ini namanya pengendalian. Kalau dalam konsep PPP dengan mengetahui angka ini, pengendalian, maka tindak lanjutnya adalah ajuan pengampu diperbaiki. Itu namanya tindak lanjut atau pendekatan. Dalam rangka mengecilkan ini loh, rata-rata menjadi ke angka 12-18. Itu maksudnya. Ini berarti sebenarnya sudah PPP, kita khusus ini aja udah PPP. Jadi menurut saya tolong perbaiki ini ya. EWMP harus rancang EWMP yang diambil dari rancangan pengampu tidak bisa mencapai angka maksimal. Gitu. Maka rancangan pengampu harus diperbaiki untuk semua prodi itu. Judulnya itu. Saya juga bingung ini apanya ini diperbaiki pengampu nggak? Bapak saya nggak dapat gitu. Nah, WMP gitu ya, jadi udah clear ya masalah WMP ya. Maksudnya juga harusnya langsung ngerti maksudnya gitu, jadi tidak langsung di sini bilang begini disebarkan begini juga, didiskusikan juga nggak apa-apa, tanyakan dulu gitu. Ini maksudnya kemana ini? Gitu. Oke, WMP ya. WMP karena semua kena semua itu, Lamdik juga kena, langsung juga. Nih, masih 0 lagi di sini kan. Makanya kita kemarin bersurat kan minta supaya kepastian dari pedoman tata pamongnya IAI seperti apa, jabatan Kaprodi itu berapa, jabatan dekan itu berapa kalau pakai acuan kementerian yang ini Din. Ya kan? Tadi kan dekan udah kena berapa dekan? Dekan kena 10 juga loh. Nih coba Kaprodi berapa Kaprodi? Ketua jurusan ketua jurusan kan?
Tuh tambah 6 Kalau SKS UPT 8. 3 matkul. 3 matkul. 3 matkul. Wow. Gitu. 3 matkul. Dekan sama dengan Parek lagi 10. Habis kita nggak boleh ngajar. Nggak boleh ngajar, Pak. Ngajar. Jadi kalau 18 maksimum aja 18. Itu cuma 4 matkul doang kan. Iya. Tanpa neliti, tanpa PKM. Gimana coba? Makanya kita harus ngerti dosen sebanyak-banyaknya lagi nambah. Berarti harus nambah dosen, Pak. Iya, itu solusinya. Makanya kemarin yang 2 orang kemarin itu udah kita ambil aja. Semoga ini nggak panas TH-nya, Pak. Hah? Supaya seperti Pak Supriyadi. Kan ada bujangan kan gitu. Si Bulan nggak daftar, Bulan? Hah? Bulan nggak daftar. Enggak. Pokoknya kalau yang ragu-ragu dan ini udah nggak usah. Nanti ngejar di Ada juga saudara ini, Pak. Lettingnya Isla. Lagi S2 di Bandung. Apa namanya? Dari KPI. bulan. Oh, Bulan, Pak. Udah selesai. Itu ambil bimbingan. Dia itu masih punya gambaran nanti kalau di sini susah keluar desa ini saya itu ya udah lagi gitu mah nggak usah di jangan biar dia nanti sadar sendiri aja. Ya. Terima kasih. Iya jadi WMP gitu Iya. memperbaiki nilai WMP 12 18 12 18 atau 12 Hah? 12 18 atau 12 16? sorry 12 16 ya 12 16 Masih ya oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke rumus. Laporan terus. Jadi, silakan dibuka. Karena yang serius nyusun pelaksanaan di langsung pengampu nggak terlalu matang pertimbangannya. Gitu. Sehingga masih muncul angkanya belum optimal, maka harus diperbaiki pengampu itu. Kesimpulannya. Itu tadi Pak, WMP itu untuk hitungannya yang pengampu, Pak. Bukan pelaksana. Kalau pelaksana malah lebih nggak tahu nih, kita belum itu kalau berdasarkan pelaksana. Karena yang dilaporkan di dalam video itu kan pengampu. Iya, Yang di itu yang di ini. Jadi nanti kita masukin ke pelaksana, antara akreditasi ngambil dari apa yang dididik jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. merdeka. Alhamdulillah. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun dan Chancellor of the Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Al-Ustadz Abdul Salam Tanjung MP beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Dr. Imam Prawoto, KMSS SDC. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Administrasi, yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah,
Holis, yang terhormat Kaprodi KPI Ustadz Supriyadi, dan yang terhormat Kaprodi MD Ustadz Solihin, serta rekan-rekan kerja semuanya, TU Prodi dan TU Prodi KPI dan TU Prodi MD. Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 kita mengagendakan rapat dengan agenda yang pertama, penyelarasan visi misi tujuan dan strategi institut dengan fakultas dan program studi. Yang kedua, strategi percepatan kelulusan bagi mahasiswa angkatan 2018 dan terutama dan 2019. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk arahan disampaikan oleh Ustaz Haris. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Tahniah sebagaimana yang disampaikan oleh MC. Semoga kita semua sebagaimana disebut di dalam tahniah tadi senantiasa diberikan kesehatan paripurna dan kita diberikan kemudahan kelancaran dalam mengemban segala amanah yang diembankan kepada kita semua. Kemudian sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa kegiatan hari ini adalah rangkaian dari tindak lanjut sebagaimana yang disampaikan oleh dalam undangan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan rapat fakultas. Ini adalah sebuah rapat tinjauan manajemen yang mengarah kepada evaluasi sebenarnya, karena kita menindaklanjuti dari capaian penyusunan VMTS Institut yang sudah sampai pada tahapan disetujui oleh rektor, karena ini ajuan dari perumusan VMTS yang draftnya terlampir, ini sudah disetujui oleh rektor. Nah, ini harus segera kita sikapi dan kita lakukan rapat kali ini, karena kita harus secepat mungkin menjabarkan visi misi tujuan strategi IAI Al-Azizat level institut ini ke level UPPS atau fakultas dan nah, mungkin kalau saya usulkan yang paling mendasar adalah visi sebenarnya, pernyataan visi, karena yang dimasukkan di LED kita itu di VMTS pertama itu kan visi ya Pak ya nah untuk yang misi dan tujuan itu kami berharap itu dilanjutkan di lingkup masing-masing ya, untuk dirumuskan dan disesuaikan minimal dari sisi kalimat yang ada itu harus mengacu kepada fakultaskah atau prodika. Nah, untuk pertemuan hari ini saya usulkan kita batasi dulu untuk pembahasan visi, pernyataan visi. Nah, seperti apa pernyataan visi institut yang sudah disetujui oleh rektor, kami sampaikan di sini. Nah, ini adalah draft visi misi level institut kita, coba langsung kita breakdown saja ya. Nah, VMTS Fakultas Jatah. Kita langsung breakdown ke sini. Ya. Nah, disinilah kita akan coba lakukan kegiatan ini. Fokus untuk pertemuan ini sekarang adalah membreakdown atau menjabarkan visi fakultas FPPS. Nah, kita coba lihat sama-sama sekarang. Visi kita ini kan kalau di visi institut menjadi perguruan tinggi riset, gitu kan? Maka kalau di level UPP sebagai fakultas ini bukan perguruan tinggi riset, kan gitu. Berarti apa ini? Yang sesuai kalau dari sisi penggunaan kata fakultas ya, fakultas menjadi fakultas riset internasional. Ini nggak boleh berubah, kalimat-kalimat jalan ilahi segala macam itu nggak boleh berubah. Tapi ini namanya visi kelembagaan, ya. Jadi visi kelembagaannya fakultas ini mengikuti visi kelembagaan institut. Sementara dalam
dalam apa namanya di dalam fakultas sebagai lembaga yang menjabarkan visinya institut harus ada visi keilmuannya. Gitu. Itu kan Pak ya? Nah, visi keilmuannya apa? Visi keilmuan yang mencakup 2 prodi. Kemarin udah ada draftnya kan ya? Ingat ya yang kita curhat-curhat kemarin? Visi keilmuannya. Yang bisa itu yang keilmuan. Yang keilmuannya. Nah, coba sekarang kita lihat di laporan itu kami laporan bulanan yang bulan Januari ya. Kita lihat di waktu itu saya sudah kirim laporan yang harus diberi juga Januari. Ini ya, Januari coba kita lihat. Pernyataan visi ada di sini nggak? Kita masukkan nggak? Sebagai luaran LED-nya. Ini C berapa? Oh C2 berarti belum masuk ya? Di laporan Januari dan Februari itu tidak masuk C1 dikarenakan apa? Karena memang perumusan visi institut baru disahkan berdasarkan informasi ini itu adalah di tanggal berapa ini? Di tanggal 28 Februari. Wajar ya di laporan Januari kita tidak memasukkan C1. C1 itu kan VMTS gitu. Nah, berarti karena ini tertunda sebagai program wijaya yang tertunda di bulan Januari, ini harus ada di laporan bulan Maret. Itu Pak Adi dan Pak Diri. Nah, sekarang kita akan coba lihat seperti apa sih LED yang dari prodi dua prodi ini ya ada di sini ya Pak. LED ini apa TU pegang nggak apa LED contoh LED yang draft tahun 2021 2022 Tidak. harusnya disiapkan itu kan Di komputer juga tidak ada. jadi cari harusnya dijadikan sebagai bukti fisik yang dipegang oleh TU gitu. Kan setiap kita rapat pasti hubungan dengan bukti fisik bukan? Pak Birin bisa di-share nggak Pak? Yang MD, Pak Adik yang LED prodi KPI Pak. Ini bagian dari pengelolaan bukti fisik ya, dokumen fisik di prodi ya. Ini TU harus paham bahwa yang kalau berkaitan dengan VMTS ya LED yang lama-lama itu juga harus sudah dipegang gitu. Jadi kan sebagai repositori tahu ya, inventaris itu bukti fisik itu kan nggak disuruh bikin baru, enggak. Yang ada tolong digather gitu, dikumpulkan, dicari, tanya. Pak Adi pegang, tapi TU harusnya udah megang duluan gitu. Berarti bisa nanya kan ke Kaprodi kan. Ayo lebih memiliki sikap apa? Ini kerjaan saya nih, nggak usah disuruh gitu. Karena support sistemnya Kaprodi adalah TU ini. Ini berlaku juga untuk level fakultas. Oke, saya bukakan contoh yang prodi KPI ya, kita buka ya. Ini laporan LED yang waktu tahun 2021. Ini LED ya. Nah, kita lihat di apa namanya? Di kriteria Ctrl F C1. C1. Oh, ini LKPS ya, LED. Bukan di sini, LED. Ada yang di sini. Oh, ini dia nih.
yang ini aja yang nah ini ya. Ini LED tahun 2021. Ctrl F C1. C1. Nah, misi-misi tujuan strategi. Nah, ini ya. Nah, tuh. Nah, ini dokumen ini harus dipegang, ini bukti fisik historis tuh yang perlu diupdate. Nah, pegang oleh TU. Salah satu tugas utama TU Prodi dan fakultas adalah mengelola bukti-bukti fisik semacam ini. Ya. Enggak disuruh bikin baru, bukan pekerjaan TU bikin baru ini. Ini tugas bersama gitu sebagai kerjaan bersama. Tapi ini tolong dipegang sebagai versi awal. Nah, lihat ya di struktur penyusunan pasti ada yang namanya visi apa ini? Visi institutnya, gitu ya. Ini harus ada nih. Nah, kita udah punya. Ini berarti diupdate kan dengan apa? Visi institut yang sekarang. Gitu ya, Pak. Nah, misi juga sama. Misi, kebetulan ini misi institut juga nanti ambil dari yang ada. Ternyata di dalam yang lama itu ternyata yang disajikannya sampai tujuan. Gitu. Karena strategi itu kalau kata Pak Prof. Ija apa kemarin Pak? Rahasia. Nah, gitu. Rahasia. Makanya yang disajikan di sini VMT saja. Gitu ya. Nah, selanjutnya rapat kita ini adalah menjabarkan nih setelah ini kita isi gitu ya, nanti ini diisi dengan visi misi institut yang baru, misi juga sama, terus kemudian tujuan juga sama. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah bagaimana menyusun yang namanya pernyataan visi terlebih dulu nih yang harus kita susun. Apa itu? UPPS Fakultas Dakwah. Ya ini isinya, ini harus diupdate nih. Ini harus diupdate dengan pembahasan kita sekarang. Coba dilihat di atas bahwa kita bandingkan dengan yang di atas ini yang jelas. Lihat ya, sistem modern, jiwa pesantren, riset internasional itu berbudaya toleransi adalah visi kelembagaan institut yang ada di dalam pernyataan visi fakultas. Kelihatan ya di situ ya. Berbudaya toleransi perdamaian, riset internasionalnya dijabarkan menjadi salah satu pusat rujukan. Kan gitu. Kalau kita mau ambil ini di Fakultas Riset Internasional itu sebagai pusat rujukan para pakar, itu bisa kita ambil. Jadi kita tidak merubah visi yang sebelumnya, meskipun awalnya di atas juga ini kan riset internasional nih, Institut Riset Internasional, Center of Excellence dan Riset Internasional, terus di sini menjadi pusat rujukan para pakar. Nah, berarti kita bisa rubah ini Fakultas Riset Internasional itu menjadi apa tadi? Kalimat apa itu? Menjadi salah satu pusat rujukan. Ya, menjadi salah satu pusat rujukan. Nah, ini berbasis ini semua ini adalah visi kelembagaan institut yang kalau di sini adalah berbudaya toleransi perdamaian, ya, di tahun 2043. Nah, ini kita tandai dulu ya, yang bagian berbasis itu adalah bagiannya visi kelembagaan institut yang kita ambil sebagai visi kelembagaan fakultas. Nah, yang Fakultas Riset Internasional ini kalau mengacu kepada ini gimana kalau kita jadikan apa tadi? Menjadi salah satu di antara satu di antara pusat rujukan para pakar. Kenapa ya? Satu di antara pusat rujukan para pakar. Nah, gitu ya. Ini kita menjabarkan perguruan tinggi riset internasional atau fakultas internasionalnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam pernyataan ini sudah mulai masuk visi keilmuan, yaitu apa ini? Pakar apa? Komunikasi penyiaran, komunikasi dan penyiaran Islam, serta gitu kan, pakar manajemen dakwah atau manajemen dakwah. Nah, gitu. Kalau mau berarti ini
yang profesional, dinamis dan kompetitif kita ambil ya Pak ya, karena itu visi sebelumnya kan, visi sebelum kita kan, itu bisa kita masukkan nih kalimat ini, masukkan kepada visi ini. Jadi ini kan menjabarkan pusat riset nasional menjadi satu di antara pusat rujukan para pakar. Pakar apa? Enggak ngacu ke sini lagi. Bukan, yang ini apa namanya sudah menjadi visi kelembagaan. Nah itu bagian dari visi keilmuan ya, tadi itu yang. Tapi kalau begini saya Pak belum ada dakwah dan komunikasi. Nah, makanya kita tambahkan. Iya, ini kan makanya kita mulai ini. Ini ada yang belum kan di sini, belum ada apa itu. Pakar apa? Pakar komunikasi. Kalau secara urutan bisa manajemen dakwah dulu ya. Iya Pak. Pakar manajemen dakwah dan pakar gitu ya. Dan Komunikasi. pakar komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau mau dannya itu ganti serta gitu apa ya? Supaya itu kan itu enggak double kata Pak. Nah, serta pakar komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, gitu kan? Ini udah masuk nih. Yang merah adalah visi kelembagaan institut yang kita ambil sebagai visi kelembagaan fakultas. Terus visi keilmuan udah masuk yaitu pakar manajemen. Nah, pada visi misi VMTS fakultas yang sebelumnya di sini ada ciri nih, yang profesional, dinamis dan kompetitif. Gitu. Nah, ini kita masukkan sebagai bagian dari karena dulu ada pembahasannya kan, Pak. Kita rapat ini kan memasukkan ini kan ada rapat itu. Ya. TU coba dicari itu. Kenapa ada kata profesional dan kompetitif itu di notula di rapat-rapat fakultas yang sebelumnya ada itu, pasti ada. Ini kita semua berbasis notula ya. Nah jadi ini sebagai visi yang lama fakultas kan kita sertakan, yang barunya kita masukkan kan begitu. Gimana kalau ini kita masukkan yang profesional, dinamis dan kompetitif sebagai apa namanya, upaya kita memasukkan ciri yang VMTS lama. Gimana Pak Wirim? Pak? Coba Pak kalau nyambung kalimatnya Pak. Kalau kita masukkan ya. Jadi menjadi satu di antara pusat rujukan para pakar manajemen dakwah serta pakar pengembangan Islam yang, gitu kan, yang profesional, dinamis dan kompetitif serta, itu baru, gitu kan, serta berbasis, gitu Pak. Udah sama dengan yang sebelumnya nih, serta berbudaya toleransi budaya. Ini Jadi satu itu visinya. Jadi visi fakultasnya, coba silakan baca. Yang merah itu visi kelembagaan institut yang kita adopsi di fakultas. bisa di situ serta ganti aja dengan Pak, dengan berbasis. Oh boleh, dengan berbasis ajaran ilahi untuk semua, bersistem kemakmuran, budaya toleransi dan perdamaian dan terlibat masyarakat sehat cerdas dan sosial yang merdeka, menjaga mereka ilmu. Ya, jadi visi kelembagaan udah ada, visi keilmuan sudah masuk. Ya. Gimana kalau begini ini yang fakultas? Gimana? Visi adalah mimpi. Apa? Visi adalah mimpi Pak. Iya, visi itu mimpi. Kita berharap fakultas ini bisa menjadi satu di antara pusat rujukan para pakar. Oke, setuju? Setuju Pak. Ya, itu dicatat ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke draft visi prodi. Nanti saya kirimkan ya jangan. Nah, VMTS prodi sekarang. Prodi MD. Pak, apa namanya sudah ini Pak? Sudah dapat ini Pak? Apa namanya? LED yang prodi MD di grup ya? Ya. Di grup. Ini harusnya yang begini-begini TU ya, yang megang dokumen fisik. Salah satu tugas Anda dalam konteks akreditasi adalah pengelolaan dokumen fisik. LED ini ya. Langsung ini diambil ke keahlian.
langsung diambil tuh, diinventarisasikan. Ya, oke, bagus. Nah ini sama ya, visi institut, visi fakultas, nanti dimasukkan di sini ya. Kita fokus ke visi dulu nih. Nggak usah yang lain. Nah, yang prodi di sini. Nah, visi prodi manajemen dakwah. Nah, kalau di sini ternyata polanya visi yang lamanya disajikan, gitu kan? Iya Pak ya. Ini visi lama nih. Ini visi lama. Nah, tujuannya juga lama, maka lalu diceritakan bagaimana prosesnya. Nah, nanti rapat ini diceritakan nih. Rapat tanggal berapa? Berdasarkan notulah tanggal berapa kita mengusulkan draft. Nah, gitu nanti judulnya. Ya. Mengusulkan draft sebagaimana berikut. Nah, di sini baru. Gitu ya. Di mana nih yang ini kan menyajikan ini ceritanya nih berdasarkan notulah hasil tim revisi tanggal segini. Nah, ini rapat hari ini harus masuk dalam pembahasan di masing-masing prodi. Iya, Pak. Terus, nah baru kemudian di sini dinyatakan program manajemen dakwah memberi catatan apa visinya adalah tadi 2004. Nih di sini baru. Kemudian di sini para pimpinan tingkat institut segala macam. Kemudian kedua fakultas Jawa. Nah ini fakultas Jawa ya. Yang prodinya mana? Oh ini ya. Nah di sini. Tapi kenapa masih 2020 ya Pak ya? Ini. Yang ini. Padahal yang itu udah 2043 ya? Iya kan? Harusnya kan 2043 ya? Nah berarti ini harus diperbaiki nih. Jadi tahu kan ada yang harus diperbaiki di situ. Jadi ya Pak Wirya nanti dengan kakak tolong ini di cermatin di sini. Prodi manajemen dakwah sekarang ini baru 2020 kan? 2020 terus kemudian masuk ke yang perbaikannya visi. Nah ini harusnya 2043 nih di sini. Visi prodi manajemen dakwah. Nah kalau kita sudah punya bahan-bahannya semacam ini, enak nih. Nah ini harusnya 2043 Pak ya, sesuai dengan yang sebelumnya. Nah ini nanti cerita tentang rapat kita, rapat tim perumus, terus surat-surat yang tadi saya tampilkan di sebelumnya itu dicatat itu karena itu jadi bukti fisik dokumen fisik yang dimasukkan dalam LED gitu loh. Ya, maka tim perumus ini nanti saya kirim ya, yang data ini saya kirim ya. Sudah ada belum? Udah diposting belum sama? Udah dipegang sama sudah belum? Ada di Grup apa? Global Share Fakultas. Nah, gitu ya. Ini disimpan semua, masukkan ke Share sini aja kalau. langsung di share aja. Itu kan maksudnya. Kalau sudah dipegang oleh fakultas, langsung dikirim ke Teoprodi. Karena ini berkait dengan penyusunan LEDC1 gitu. Dokumen ini penting kenapa? Perumusan VMTS institut yang menjadi dasar kita melakukan rapat ini. Terus ada ceritanya nih surat ini. Di dalam penjelasan nanti di sini. Ini kalimat-kalimat ini kalau bisa jangan dirubah kan, karena itu sudah meletakkan peran rektor, para pimpinan, fakultas, prodi itu ada semua di situ. Tinggal diupdate aja di tanggalnya. Tanggalnya aja gitu Bapak. Tanggal terus kemudian surat Nomor suratnya. Mungkin bukan surat keputusan rektor tapi ini aja surat penerima laporan tim perumus yang sudah diterima dan sudah rektor sebagai bentuk disetujuinya perumusan VMTS Institute. Nah, gitu ya. Dengan nomor suratnya Pak ya. Nah, itu nanti cerita tentang yang institutnya. Kalau kita kan belum disahkan nih, maka nanti di sini harus ada cerita bahwa draft yang sudah dirapatkan di rapat kali ini sekarang ini itu harus dilakukan itu proses apa? Ajuan pengesahan. Gitu. Ya kalau di sini dia menjadi pusat juga para pakar. Oke, berarti pengelola dakwah di sini ya Pak ya. Kalau di manajemen dakwah ini kata-kata fisik ilmunya adalah para pengelola dakwah. Betul Pak ya? Berarti kalau untuk
prodi manajemen dakwah menjadi satu di antara pusat pendidikan para pakar apa? Pakar pengelola atau para pengelola dakwah gitu ya. Gitu kan Pak ya? Betul nggak? Ini kan? Ini ya? Betul. Kalau kita bandingkan dengan yang ini nih, kalau ini saya copy nih ya, visinya apa? Visinya yang lama ya. Ini adalah ini saya copy di sini. Itu kan? Jadi salah satu pusat rujukan pendidikan. Oh, pusat rujukan pendidikan ya, Bang. Soal pendidikannya Pak sebenarnya kurang pas. Apa? Kita nggak ada pendidikannya. Nggak ada ya? Nggak ada, nggak kurang pas. Jadi rujukan para pengelola dakwah. Para pengelola lembaga dakwah. Iya, para pengelola lembaga dakwah. Oke, pengelola lembaga dakwah ya. Pengelola lembaga yang profesional, gitu. Gimana, Pak Pri? Ya. Kalau yang MD sudah pas belum tuh? Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para pengelola dakwah. Enggak, yang ini ya. Yang ini kan yang lama nih. Nggak perlu pakai tahun ya, karena di atas juga nggak pakai tahun ya. Kita nggak perlu pakai tahun. Karena yang di atas nggak pakai tahun. Iya Pak, nggak usah Pak. Kan kita ngikuti yang di atas. Ikuti lembaga Pak. Menjadi satu di antara pusat rujukan para pengelola lembaga dakwah yang profesional dan eksekutif dengan berbasis. Iya benar Pak. Udah ya? Iya. Ingat saya Clear Pak. untuk yang MD. Nah sekarang kita masuk ke KPI. Ini udah clear ya? Visi keilmuan udah ada, visi kelembagaan fakultas sudah ada. Udah dicatat. Nanti kita kirim. Oh iya. Nah sekarang prodi komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi dan ini suka adanya nggak kelewat nih. Iya Pak. Komunikasi penyiaran Islam. Karena emang ada dua versi. Iya Pak. Ada komunikasi penyiaran Islam dan Yang terbaru kayaknya ini Pak, yang pakai dan. Nah, sekarang kita lihat yang KPI ya, KPI LED KPI. Kita lihat. Garut LED 2021 aja Pak yang kami pegang Pak. Iya, ini kan 2021. Oh iya. Masih sama. Ada di KPI. Ini KPI kan? Ini dah. Iya Pak. Iya, Ini satu. yang MD-nya kan? MD-nya kalau yang KPI-nya. KPI-nya kita lihat yang di bawah. Kebijakan fakultas. Nah, ini sama ini masih cerita ini. Nah, ini 2020 waktu awal gitu 2015 kita 2020 menjadi pusat rujukan para pakar komunikasi dan penyiaran Ini Islam. Pak, visinya tadi Pak. Nah, itu yang 2020, Pak. Oh Nah, iya. ini yang fakultas kan? Iya. Nah, ini fakultas sudah ada angka 2043. Nah, baru di sini nih. Hasilnya visi prodi KPI ini itu Pak 2043. Oh iya Pak. Nah, gitu. Oh, Ya kan? dihilangkan tahunnya Pak. Ya. Nah, jadi visi prodi KPI ini di sini nih. Ceritanya muncul di sini nih. Nah, kalau kita lihat di sini menjadi salah satu pusat rujukan para pakar. Udah jelas ya, berarti tinggal sama seperti polanya dengan Sama Pak. Ini Apa? tiga bahasanya pakar. menjadi satu di antara pusat rujukan para Pakar. pakar komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau mau didefinisikan secara jelas, para pakar komunikasi dan produksi siaran. Tapi nanti jadi PL yang lainnya jadi nggak masuk Iya ya. Pak, masuk PL yang lain. Kan ada dua PL advokasi dan itu nggak masuk ya. Dia hanya fokus di. Kalau Pak Gini udah pas tuh pengelola lembaga dakwah itu udah jadi satu semua itu. Jadi kita sebut ya, pakar komunikasi penyiaran Islam aja langsung ya. Komunikasi dan penyiaran Islam. Yang, nah gini, simpel ya, yang cakup semua. Nah, gimana? Bisa disepakati? Silakan. Oke, kalau sepakat, alhamdulillah ini saya kirim ya. Iya Pak. Untuk mulai ini saya kirim ke grup. Jadi ini kita kirim semua nih dari mulai draft ini ke sini. Ini adalah hasil rapat kita. Nah, itu sebagaimana yang saya sampaikan, rapat kita hari ini kita fokus ke visi, udah selesai. Nah, misi, tujuan dan strategi diberikan kepada para prodi dan fakultas untuk menyesuaikan kata-katanya. Nanti kita rapatkan lagi untuk diselaraskan, gitu ya. Karena contohnya sudah ada. Visi kan yang paling penting nih, misi tinggal ngikuti, tujuan tinggal ngikuti. Saya kirim di sini ya. Hasil penyelarasan visi dulu ya, institut ke fakultas dan prodi.
draft MTS fakultas dakwah. Terus isi. Nah, terus draft MTS prodi manajemen dakwah ya Al-Aziz. Terus isi. Ya, draft MTS prodi pemilihan di Islam. Isi. Dah. Oke. Itu ya. Ustaz ini dikirim di grup kita. Salah Pak. Iya. Sorry. Nggak ingat ya. Nggak apa tenang aja. Kan itu perlu MTS. Delete, mana delete? Delete for everyone. Maaf, salah kirim. Tidak usah. Nggak usah. Kalau nanya baru. Oh, ini tim sama-sama tim sih, tadi saya ingat begini. Ini ya. Ya. Kok hilang semua ininya? Tanda-tanda itunya? Ya udah nggak apa-apa. Hasil penjelasan visi itu ke fakultas dan prodi. Hasil penyelarasan institut ke fakultas dan prodi. Yang institut sudah ya, visinya ini menjadi perguruan tinggi serta berbasis darat menjadi satu di antara pusat pendidikan para pakar udah itu visi keilmuan kita, visi kelembagaannya yang ikut yang di atas, yang prodi lalu yang prodi sama menjadi satu di antara pusat pendidikan para pengelola lembaga dakwah itu profesional pendidikan itu sebagai visi keilmuan, visi kelembagaan ikut visi kelembagaan fakultas dan institut. Sudah, ini visi sudah mencakup visi keilmuan dan visi kelembagaan. Oke, cukup? Nah, cukup ya untuk agenda pertama ya. Agenda pertama disempurnakan di lingkup masing-masing. Silakan melaksanakan penyempurnaan Visi. misi, tujuan, gitu. Dan strategi. Untuk yang bahannya saya akan kirimkan yang ini ya, yang draft ini itu ada misi di sini, misi institut. Yang di share di itu kan? Iya, yang di set. Ada? Tidak ada ya? Di grup kan? Tidak ada di grup. Nah, ini misi institut ya. Ini saya tulis di sini. Misi saya kirim aja sekarang. Misi institut supaya nanti ini dekan dan kaprodi tinggal menjabarkan ya kalimat-kalimatnya. 5 ya? Yang misi institut ada 5. Nah, berarti kalau yang tidak perlu dirubah nggak usah dirubah karena itu mencakup semua. Tapi kalau ada kata-kata institut tinggal diganti prodi atau fakultas gitu. Harus sinkron nggak atau kita dengan visi? Jadi gini misalkan misinya. tata kelola institut nih menerapkan tata kelola institut. Jadi tata kelola fakultas kalau di mana di fakultas. Kalau di prodi berarti tata kelola prodi gitu. Gitu kan? Jadi kalimatnya sama persis saja. 5. 5 iya bisa jadi. 8. Gitu itu lebih mudah. Gitu ya. Tapi tolong dibaca mana yang menyangkut yang mengena pada konteks prodi atau fakultas. Nanti kita rapatkan lagi. Gitu ya. Ya, Pak. Baru nanti kita masukkan ini semua ke LED C1. Tujuan institut juga sama, ini kan institut ya. Institut kalau memang nggak perlu diganti ya nggak usah diganti. Strategi institut mewujudkan UAS dalam 5 tahun ke depan, benar jelas. Universitas harus jadi 5 tahun ke depan. Di kepemimpinan 5 tahun ke depan harus jadi di universitas. Oke ya, nah ini saya kirim ya. Draft ini saya kirim. Yang sudah ada ini, yang sudah ada hasil pemeriksaan kita. Kan yang di atasnya ada ini kan draft, ini itu draft. Nah ini kan hasil rapat kita yang sekarang nih. Yang atas halaman 1 dan halaman 2-nya misi institut. Oke, ini saya kirim ke grup mana dulu? 2024.2. Ini ya.
saya kirim ke grup. Udah ya, untuk agenda pertama cukup. Udah sejam sendiri untuk isi doang. Kalau ngisi juga di sini, mau kapan selesai? Baik, panjang. Kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, agenda kedua, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Agenda kedua itu berkaitan dengan strategi kita dalam menangani angkatan 2018. Betul gitu ya kayak? Iya, betul. Agenda kita itu ya. Agenda kita sebagai undangan TU percepatan kelulusan mahasiswa 2018. Nah, kita coba lihat data 2018 yang kita punya ya, yang sudah kita laporkan. Ini DB. Nah ini saya juga udah punya nih. Ya, saya sudah laporkan waktu rapat bersama para pimpinan. Jadi kalau di rekap ya, kalau direkap ya, yang direkap ini sudah kami tambahkan keterangan di dalam di sini ya, bahwa dari KPI itu ada 9 orang yang diminta membuat surat pernyataan siap lulus 2024.2 ini. Itu harus bikin tuh. Nah 9 orang ini siapa? Gitu ya. Ini nama-namanya. Bisa Duzaki, Inas, Hanifah Husnia, Ridho Fati, Nurul Sakinah, Miftahur Rahman, Lukman Rizky, Suheri. Ini kenapa kita minta? Karena di sini tidak ada tunggakan SWM. Ini informasi tidak ada tunggakan SWM itu dari keuangan yang menyatakan mereka tidak ada masalah keuangan. Kan gitu. Tapi ternyata setelah dilihat nama-namanya, ya ada 2 yang sempro, sisanya berapa orang nih? 7 orang nggak ada keterangan alias belum mengajukan sempro sama sekali. Tapi SKS-nya mencukupi, Pak. Nah sekarang kita lihat SKS-nya bagaimana? SKS ini mencukupi semua ini. Oh, berarti harus buat pernyataan dia, Pak. Iya, pernyataan ini mencukupi. Jamaluddin Afghani, Keri Suheri, Lukman Aziz, Miftahur Rahman, ya. Nurul Sakinah ini semua mencukupi. Berarti nggak ada masalah tuh di SWM dan SKS. SWM dan SKS nggak ada masalah. Maka Anzar untuk yang KPI nama-nama ini harus segera tuh diminta bikin surat pernyataan. Ya. Karena mereka tidak ada masalah dengan SWM maupun SKS. Gitu. Ya. Nah, terus berikutnya ada ternyata 13 orang di KPI yang diminta selain membuat surat pernyataan lulus juga harus membuat surat pernyataan sanggup melunasi tunggakan. 13 ini siapa saja? Kita klik ya, kita coba lihat. Nah ini nama-namanya. Kenapa? Dari sisi SKS pun aman. Lihat tuh 146, 144, 144 semua, 140, 140. Aman dari sisi SKS. Ya, tapi ini sebagiannya ada yang sempro ya. Sempro berapa nih? 3, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang udah sempro. Berarti harus segera tuh bikin surat pernyataan. Tapi karena ada catatan uang tunggakan di keuangan, nih ya, di keuangan, Anda bisa lihat ya. Desember kok tagihan gede? Iya, Bisa. Nggak tahu tuh. 20 juta sama tagihannya, Pak. Ya. Sempro. Makanya ini artinya mereka diminta untuk membuat yang namanya ini kan sanggup melunasi tunggakan dengan skema seperti apa nanti kita bicarakan dengan penanggung jawab keuangan nanti dengan bernada. Boleh nggak nih yang 20 juta dikasih waktu setahun 12 bulan nyicil nanti kita proses nih gitu ya sempronya dan sema serta ini gitu ya Anjar. Nama-nama ini nanti saya file ini akan saya kirimkan, ya. Nah, yang paling parah tuh itu Salman ya, Husnul kan. Salman itu sudah selesai sempro draft sempronya, tetapi karena kemarin lamaran atau nikahan. Nah lamaran akhirnya ditinggal itu. Padahal bapaknya Obah Prawoto jadi mahasiswa paling semangat. Obah Prawoto. Obah Prawoto PBA. Kan babenya sama tuh. Gitu PBA ya. Nah ini tolong nih. Nah
Nah, terus ada lagi kategori lain, yaitu diminta mengundurkan diri karena masa studi habis. Ada berapa orang? 11 orang. Ini saya klik di sini. Ini dasar laporan dan pimpinan. Kenapa ini saya masukkan? Dan harus segera. Kenapa? SKS-nya berat. 128, 118, 100, 100 ini cuma 40, 20, malah gini 0. Harus disuruh buat Itu surat sudah harus pengunduran membuat diri. surat pengunduran diri. Nggak bisa diselamatkan. Penyelamatannya bagaimana? Coba 128 kita nambah 16 SKS. Gimana caranya? 16 SKS ini. Waktu tinggal berapa bulan? Tagihan bahkan. Ada nggak tagihan? Tagihan nggak ada sih. Tagihan nggak ada karena uang nggak pernah kuliah kan. Ini berat ini. Menyelamatkannya itu kita memasukkan di semester sekarang aja. Udah berat. Kenapa? Udah mau UTS. Udah jalan 4 pertemuan. Gitu. Belum tentu juga mereka sudah KKN, udah PPL. Aduh, bingung lagi tuh. Ya, masa studi habis. Maka di sini dikatakan diminta mengundurkan diri karena masa studi habis. Itu udah jelas. Nah, ini tolong dikomunikasikan aja nama-nama ini. Nah, daftar nama ini Nisan Nurbaiti, Ahmad Fajar Alam, Ridwan Khalid, Ibnu Adri, Ahmad Roza Ilani, Muiz, Edward Satrianto, Abdul Sidki, Naufal Ridwan, Abdul Jafar. Ini harus segera diproses surat pengunduran dirinya. Lengkapi dengan materi dan sertifikat tanda tangan. Kalau perlu materi kita aja lah nyediakan, kalau mereka menyediakan. Gitu. Mau nggak mau nih kalau mau lancar administrasi. Ya. 11 orang Pak ya? Nah sekarang untuk prodi MD gimana? MD ada 14 kan Pak ya? Ya 2018 nih yang bermasalah. 3 orang diminta buat surat pernyataan siap lulus. Siapa saja itu? Nih Agung Izul Haq, Syahdan dan Juneri. Karena 142, 1818 itu nggak ada masalah Pak di SKS. Gitu ya. Nah, tagihannya juga nggak ada masalah. Ya nggak tahu sih dari keuangan, saya nggak akan memmasalahkan itu. Iya, silakan. Sepertinya kalau kan Pak Ade pernah tanya juga ke Kusno nama-nama yang kiranya SKS-nya tidak bisa Selamatkan. dikejar. Nah itu sama Pak Ade Dinolkan. katanya dinolkan. Nah ini kan Juga Agung itu anaknya temennya Pak Kapri itu. Nah, ini kan 142, 138, 138 ini masih bisa. Artinya gini, kita nggak usah mempermasalahkan ini bener enggaknya. Yang jelas angka ini 0, udah proses dengan kebijakan fakultas begitu. Ya, ya ini nanti Makanya lu kaget secara real itu Agung berapa kaget. gitu ya. Karena ini data dari keuangan nih yang dikirim ke rapat. Itu Sahdan itu. Ini kami rapat bersama Pak Warek, Bu Warek dan Pak Bendahara ini sudah dibahas. Gitu ya Pak ya. Dan kalau memang ada penyesuaian dan perbaikan, udah tinggal dimasukkan aja di kelompoknya Pak. Kalau dia termasuk yang habis masa studi, ya udah. Bukan maksudnya. Dia harus buat surat pernyataan penunaian tunggakan ya buat. Oke ya. Nah berikutnya yang diminta selain membuat surat pernyataan lulus, siap lulus nih semester ini, dan harus juga membuat surat penelunasi tunggakan itu ada 6 orang Pak. Ini Pak namanya. Maman Suherman, Nur Komariah, Laila Dinillah, Iftihar, Atiyah dan Ridwan Nur Hakim. Secara SKS juga nggak ada masalah nih Pak. 144, 142, 142, 40, 138. Alias secara akademik aman diselamatkan. Tapi karena ada tunggakan di sini, tunggakan itu 29 juta, 24 juta, ini harus diambil tindakan segera terkait dengan nggak pernah bayar. Nah kalau dia tidak sanggup lunas, saya sanggup ya sudah, suruh mundurkan diri. Gitu ya, simpel ya. Ini strategi yang kita maksud. Nama-namanya jelas. Apa yang harus diambil tindakan harus jelas. Surat menyurat disiapkan. Ya. Contoh suratnya siapin. Nah, siapin, ayo disusun. Kalau mau nanya kanan kiri silahkan. Jadi saya siapkan kali. Berarti kalau di MD itu yang siap lulus itu 3 orang, gitu kan? Gitu. Siapa ya? Mary, Aldi, yang lainnya ya tadi itu karena tunggakan itu udah 24 juta, saya berat, saya nggak sanggup, Ustaz. Ya sudah suruh buat surat pengunduran diri sudah jelas. Oke ya berikutnya, nah ada satu Pak yang habis masa studi Pak, ini 5 orang Pak. MD, saya saya siapkan. Jamhari, Subhan, Munawar, Nur Amelia, Aldi, cuma 130 SKS loh Pak.
Aldi itu nggak bisa Aldi. Ini 113 SKS nih Pak. Nggak bisa diselamatkan. Susah menyelamatnya Pak. Dia nggak bisa. Dari ya sanggup tapi SKS gimana jalan? Kalau mau diselamatkan semester ini, segera ambil tindakan. Tindakannya apa? Daftarkan di mata kuliah. SKS di apa? Peneliti Aldi. Aldi. Yang 132 Siapa? atas nama Aldi Pratama. 132. Iya. Nah, berarti kan masih kurang 12 SKS lagi tuh. Ya kan. 6 dari skripsi yang 3 PPL mata. itu udah tinggal masukin aja. Ah, berarti PPL 4. Satu lagi apa? Budaya toleransi. Ah, ini segera diproses. Jangan sampai terlewat ini. Semester ini Aldi jangan terlewat, nilai PPL tidak dimasukkan, budaya toleransi nggak dikasih nilai. PPL jangan sampai tidak segera dimasukkan. Kalau udah dia Nanti ini bisa ya? ya Aman. Sudah Aldi aman, yang ini susah nih. itu mudah bisa. Itu udah mundur dia udah mundur. Tapi Cuma ya tadi itu suratnya nggak sebut belum saya pegang. nah, mengundurkan diri itu bukan cuma di level prodi, Pak. Harus ada dasar di level fakultas sampai ke institut. Nah, mekanisme yang kita usulkan dari zaman kita kemarin bareng Pak Asrof, kan kita ingin yudisium fakultas nanti. Jangan hanya membahas yang meluluskan saja. Gitu. Harusnya yang begini-begini ini kita bahas saat yudisium fakultas. Ini masih bisa diselamatkan nggak? Nah, nama-nama ini harusnya kita masukkan dalam notula atau BAP yudisium fakultas. Ada nama-nama yang direkomendasikan untuk mengundurkan diri karena, nah gitu. Seperti ini nih contohnya. Harusnya rapat ini tuh kita bahasnya bukan di sini tapi di yudisium setiap semester. Gitu. Kita waktu yudisium kemarin belum pernah bahas itu kan, merekomendasikan diundurkan diri. Gitu. Nanti besok di yudisium bulan apa nih? Kapan jadwal apa agenda akademik kita di fakultas Kak? Apa Wisnu? Coba lihat kalender akademik. Tolong cari. Tanggal berapa kita rapat di fakultas? Agendanya harus salah satu yang merekomendasikan ini. Siapa yang kita rekomendasikan untuk mundur dikarenakan masa sudah habis. Termasuk apa itu? Termasuk menyesuaikan pembimbing skripsinya. Jika dia didapati masalahnya ada di dosen. Gitu kan? Iya, Pak. Itu harus ada di rapat fakultas di fakultas. Mei tanggal 20. Nah, besok nanti di Zoom kita harus bahas. Di situ di notula harus ada atau rekomendasi atau daftar nama-nama yang kita rekomendasikan untuk mengundurkan diri karena masa studi habis. Supaya di akhir semester nanti itu selalu kita clear semua udah mahasiswa kita nggak ada yang gantung. Yang ada adalah lulus, mengundurkan diri, ya aktif atau cuti udah. Oke ya, Pak Bini berarti Aldi tolong diamankan Pak dari sisi SKS karena dari sisi apa nih keuangan nggak ada masalah ya 15 juta tapi dia siap ya. Ya udah siap dia siap. Kamu itu udah nggak ada ya. Nah itu ya. Jadi itu yang dimaksud strategi-strategi yang kita maksud. Nah sekarang berkaitan dengan pembimbing nama-nama tadi yang berarti di sini 9 tambah 13 22 orang ya. Contoh yang ini ya. Bisa Duzaki, Anzar, Pak Adi. Ini tolong dipastikan siapa pembimbingnya, Pak. Yang Nama-nama ini ya yang dia kan sudah sempro dan tidak ada masalah tunggakan. Terus ada Hanifah Husnia, Ridho, Nurul. ini berapa orang, Pak ya? Ini totalnya ada 9 orang. 9 orang itu adalah nama-nama yang 2 sudah sempro, 7 belum sempro, tapi dia harus diminta membuat surat pernyataan siap lulus. Tolong dipastikan siapa pembimbingnya. Lalu nanti kita evaluasi sama-sama, pembimbingnya bisa dipertahankan untuk menyelamatkan ini enggak? Kalau tidak langsung diambil alih oleh Dekan Kaprodi biasanya. Gitu ya Pak. Iya, Pak. Kita dulu biasanya pakai strategi itu Pak. Pri. Iya, Pak. Kami di Prodi KP dan MD begitu ada Kita ambil alih dari strategi ini pembimbingan harus diambil alih oleh Dekan Kaprodi. Karena kita paham urgensinya. Ada 9 orang. 9 orang, Pak ya. Ini filenya nanti saya kirim ya di grup ya. Kalau ini berarti sudah ada semua nih. Nama-nama ada semua. Nah, begitu juga yang ini
yang diminta untuk membuat surat pernyataan dan sanggup melunasi tunggakan, ini pun dicek ini ya, siapa pembimbingnya. Karena sebagian ada yang sudah sempro nih, bagian besar nih. Wahyu, Saskia, Hasbia sudah sempro. Ya, di ini Salsabila sudah sempro. Aulina Karoni sudah sempro. Kemarin dia pulang dulu karena ada urusan keluarga. Anissa Intan, Akbarudin, Fikri sudah sempro. Udah ya, Fikri kan kayaknya. Nah, gitu. Itu intinya dimasukkan terus nanti kalau gimana Pak Billy? Kita langsung ambil aja kita bertiga langsung. Iya Pak. Gimana? Bisa, Pak. Kita putuskan gitu supaya selamat gitu mereka. Tapi itu yang buat surat pernyataan siap lulus Pak ya. Kalau ini kan surat pernyataan siap Lulus dan melunasi tunggakan. Kalau tadi kan kalau yang 9 orang tadi Pak yang ini karena tidak ada masalah tunggakan, Iya, Pak. dia hanya diminta membuat surat pernyataan bermaterai lulus di semester ini. Kalau yang ini yang kedua, ini selain membuat pernyataan lulus, dia juga harus sanggup dia membuat surat pernyataan siap melunasi tunggakan dengan skema yang diajukan kepada bendahara. Berapa bulan dia mau melunasi? Kalau disetujui aja sudah kita selamatkan mereka gitu. Oh, iya, Pak. Misalkan ini kan yang udah sempro nih 15 juta nih tagihannya kan. Berapa lama dia mau melunasi 15 juta? Dia minta tempo 6 bulan misalkan. Ya silakan 6 bulan. Kalau dari bendahara mengizinkan ya udah kita proses. Berarti menunggu dulu pernyataan surat siap Pak. Biasa surat. Ya, berarti ini harus ada agenda lanjutan dari prodi untuk berkomunikasi dengan mereka dan memberikan arahan. Kalau perlu nanti ini kan saya akan dampingi untuk menjelaskan ini kepada para orang-orang ini. Kontaknya di mana ya bisa didapatin? Ada kan? Dicari Grup Kaprodi kan? iya Husnul ya? Ada kan? Nama-nama itu. Akan ada grupnya Pak. Oh, ada dulu. Ini kan angkatan 2018 ya. Ada ini seperti ini. Saya punya nanti saya serahkan ke Pak Adi selanjutnya nih. Kaprodi. Jadi sebagai Kaprodi saya punya grup mulai dari semua angkatan saya ikut semua nih. Nah ini 2018. Ini ada. Nama-namanya ada semua. Member. Nah ini ada semua. Oh, iya. Oke? Ada semua. Bisa dibaca. Ada. Semua bisa langsung. Nanti saya masukkan Pak Adi di grup ini. Ambil alih untuk dilanjutkan pengelolaannya informasi terkait. Ya. Azan juga belum ya? Belum masuk ya? iya Yang di grup ini belum ya? Belum. Baru Husnul kan? Kemarin saya masukkan Husnul kan? Dan Bu Leli waktu itu pernah sebelumnya ini jadi TU. Bu Leli masuk. Dan sekarang nanti kita keluar-keluarga yang juga gak relevan. Kalau TU kan masih relevan. Boleh nanti TU fakultas tetap masuk. TU Prodi wajib masuk. Nah, Prodi paling juga wajib. Kalau saya sebagai dekan memantau aja ya berarti ya. Nanti tindakan di pengelolaan adminnya langsung dari Kaprodi aja karena ini Kaprodi video. Oke. 2018 kontak udah ada semua Pak Adi jadi nggak apa-apa. Oke ya, ada yang terlewat gak tentang ini? Nah, kalau di prodi lain, HES itu ambil tindakan praktisnya adalah mereka suruh datang di kelas, didampingi, suruh nyusun itu proposal langsung didampingi. Jadi ada Ya itu yang mau datang gitu telepon di Ditelepon WA aja aja, nggak mau ada balas. dijawab. yang datang, yang kita tangani, yang nggak datang ya udah tinggal. Tapi yang nggak mau datang Pak dan tidak mau lagi melanjutkan, suruh buat surat pernyataan pengunduran diri. Nah itu maksudnya. Daripada DO kan. Jangan ada yang gantung status. Gitu intinya. Tapi kita harus menyediakan tindakan-tindakan fasilitas ya, fasilitas untuk mereka. Gitu. Oke? Oke Pak. Pak Kaprodi dan Pak RTU ya, tolong kerjasama yang baik, atur ininya sumber daya waktu dan segala macamnya itu untuk mengawal ini 2018. Nah, Kak Husnul, strategi 2018 ini terkait dengan program kerja kita nggak di bulan Maret, Februari atau Januari? Ada di program kerja yang mana Kak? Database. Ada di bulan Database broker.
habis. Oke. Yang 2025. Ini RTM 2 kita belum bikin ya. RTM 2 itu bulan 3 ya. Ada nggak? Yang mana tuh yang terkait dengan program kerjanya aja nomor berapa? Program kerja nomor berapa? Yang berkaitan dengan program kerja nanti 1, 2, 3 kan? Bulan 1, 2, 3 ya. Yang mana kan? LKPS nomor berapa? Nggak ketahuan ini ya. Program kerja nomor berapa itu? Nah itu dia. Itu program kerja nomor 157 itu tiap bulan 157. 57 57 ya. di bulan kalau di bulan pertama 108 Oh ada. Itu Pak. Setelah Pak tadi. cari yang Ini, Pak. KPS 8 Kapolri memonitor progres tugas akhir mahasiswa melalui rapat bulanan. 58. 58. Oh bukan 157, 58 kan. Ini bukan 157. Ini loh nomor ini kan nomor apa? Nomor ini, nomor apa namanya? Bukan 157, 58. Ya, di bulan 1 yang kemarin belum terlaksana kan. Nah, ini bagian dari pelaksanaan program kerja kita setiap bulannya oleh rapat bulanan. Nah, ini kita masukkan. Ada terlaksana di bulan Maret. Ya. Bisa jalan Pak ya. Itu kan dengan 8C ternyata ya. 8C sudah kita laporkan kan di dalam laporan ini. Mana 8C? 8C ini kan 3A, 3, 4. Nah, ini sudah. LRD juga udah kan itu. Iya. Gitu, ya. Jadi kemarin itu sebenarnya harusnya pengisian ini itu juga ada laporan yang 2018 kan. 2020 ini kan TSM 3 2020, 2019, nah 2012 yang 21 ini. Nah ini yang kita laporkan baru yang lulus. Iya. Oke. 2 di 8 semester, 2 di 10 semester, 3 di 12 semester. Waktu mereka tinggal satu semester lagi di sini. Gitu. Makanya 2018 ini 2 dan 3 ini adalah yang sudah lulus. Sementara yang kita bahas barusan yang belum lulus. Nah, itu berarti bagian dari rapat program pelaksanaan dari program kerja 158. Nih ya, sekarang saya menerangkan sedikit nih kepada para TU khususnya. Lihat, dalam kita melaksanakan program kerja ini sebagai program kerjanya Prodi ya, ini jelas ya, PIC ini juga kita lihat baik-baik supaya nanti memahami mana tabel ini sebagai panduan kita bekerja. Program kerjanya jelas. Nanti harus ada RTM, harus ada rapat. Ya, dilaksanakan di bulan 1 jelas. PIC-nya Prodi, jadi programnya Prodi. Dan ini terkait dengan P3. P3 itu adalah pengendalian karena data-data ini membuat kita jadi tahu kondisi. Ada angka yang kita pahami. Ya. Nah, terus dalam melaksanakan ini kita butuh input saudara. Ini Kak Klia, Kak Husnul, terutama dan Kak Anzar. Kita butuh data masalah keterangan yang manusia. Nah, karena kita sudah melakukan persiapan, data-data tadi itu dari Anda semua tuh. Jadi kita bisa punya ini. Ya, kita punya input ya untuk melakukan program kerja ini. Nah, tapi ada outputnya. Outputnya adalah ada namanya mahasiswa sempro di semester 67. Nah, itu 67 ini kan kalau ini kan tidak hanya untuk 2018 ya, harusnya untuk semua angkatan kan.
gitu loh, khususnya 2021 atau 2000 yang siap-siap untuk mau lulus gitu ya. Nah tapi kita untuk yang program 158 itu fokus untuk yang 2018. Mestinya 2021 juga kita kawal, 2020 kita kawal, 2019 juga kita kawal. Gitu. Seperti kita fokus pada 2018 gitu loh, kegiatan ini nih. Gitu. Nah, oke, kita sepakati aja ya. Rapat ini membahas 2018. Selanjutnya para prodi dan TU ya, itu silakan melanjutkan monitoring ini terhadap angkatan 2019, 2020 dan 2021 gitu maksudnya. Gitu ya Pak ya, Pak Birin, gitu aja ya. Jadi nggak usah kita bahas semua angkatan. Urgensinya 2018 sudah, langkah-langkahnya ini juga silakan diambil langkah-langkah pengelolaan untuk program kerja ini itu seperti itu. Silakan untuk semua angkatan. Jadi siapkan data-data yang 2019, 20, 21. Sudah ada kan database seminar, database proposal itu ada semua. Itu pakai untuk mengelola itu. Oke ya. Ya, saya kira kita sudah selesai untuk membahas. Tindak lanjutnya adalah menyempurnakan itu pada untuk yang bidang kedua pada angkatan-angkatan selain 2018. Prioritas 2012 dulu Pak ya. Nah, 2015 kan sudah ada berkaitan dengan C9. Apa itu C9? Luaran. Gitu, tridharma. Nah, ini perlu dipahami nilai tahun lalu 2024 masih 2 ya. Skor LKPS dan LKPS kita baru 2. Punya P4. Iya. Gitu. Ya. Nah, ini harus dipahami. Oke, saya kira itu saja untuk rapat hari ini. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz Halis atas penjelasannya. Demikianlah pemaparan dari diskusi hari ini. Semoga terima kasih juga atas kesempatan dan Ustaz yang berkesempatan hadir. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang telah disampaikan. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Kayak kemarin yang dana laporan